Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamdi dari Guru Vokasi SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, jurusan Teknik Otomasi Industri. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sebuah inovasi di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan keterserapan alumni baik dari sekolah menengah kejuruan atau SMK maupun dari perguruan tinggi. Yang jelas hari ini Badan Pusat Statistik masih mencatat yang pertama adalah tingginya angkatan kerja Indonesia, dan yang kedua masih menyisakan 6,28% angka pengangguran terbuka. Pendidikan vokasi ini adalah sebuah pendidikan yang dirancang khusus untuk bisa menghasilkan tenaga kerja terampil yang mampu mandiri melalui sebuah pola mengisi lapangan kerja maupun bangkit sebagai pelaku wirausaha. Artinya, setiap siswa yang telah dididik di lembaga vokasi ini harapannya mereka tidak lagi menjadi sebuah beban negara, akan tetapi justru menjadi sebuah penopang bangsa melalui karya-karya nyata yang tentunya akan memiliki sebuah nilai finansial. Ekonomi bangsa adalah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Kekuatan ekonomi bangsa akan menjadikan sebuah bangsa itu kuat. Dan ekonomi itu tentunya adalah merupakan sebuah kumpulan dari kekuatan satu individu dengan individu lain. Kekuatan satu daerah dengan daerah lain, kekuatan satu provinsi dengan provinsi lain, yang kemudian menyatu menjadi sebuah pemersatu bangsa sebagai bangsa yang kuat, berdaulat secara ekonomi. Namun hari ini kita masih dikeluhkan dengan persoalan-persoalan tingginya angka pengangguran. Nah, ini tentu menjadi sebuah sisi yang terbalik dengan kondisi bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekayaan alam yang tinggi, sebuah bangsa yang penuh dengan peradaban tinggi. Nah, ini yang perlu kita cermati. Apa yang salah? Apa yang perlu kita inovasikan? Apa yang perlu kita restrukturisasi? Apa yang perlu kita perbaiki? Sehingga sebetulnya rencana-rencana baik dari masing-masing instansi, dari masing-masing kelompok ini bisa dipahami bersama dan akan menjadi satu kekuatan. Saudara-saudara yang saya hormati, kita paham bahwa hari ini SMK berada di bawah Dirjen Vokasi, yang tentunya ini menjadi sebuah kekhususan, ini menjadi sebuah ciri khas, ini menjadi sebuah pembeda dengan pola pendidikan yang lain. Yang kedua, kita memiliki sebuah lembaga negara yang namanya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Lalu apa kaitannya? Dan apa hubungannya antara pengangguran dengan dunia vokasi dan dengan Kementerian Perindustrian? Secara sederhana kita berpikir bahwa satu, Indonesia memiliki sebuah ruang yang cukup luas. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dan wadah untuk mengelola itu adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai ujung tombak bagaimana pemanfaatan seluruh kekayaan alam itu harus dikelola, harus diolah menjadi sebuah nilai yang besar sebagai kekayaan bangsa. Yang kedua, di dalam mengolah itu maka Kementerian Perindustrian dan Perdagangan membutuhkan tenaga kerja terampil, tenaga kerja yang memiliki soft skill, memiliki hard skill, dan memiliki karakter yang mampu menjawab apa kebutuhan lapangan. Ya, lembaga vokasi itu adalah bertujuan untuk menciptakan, menjadi sebuah inkubator, sebuah proses, sebuah tempat menggembleng bagaimana calon-calon pengisi yang ada di perdagangan dan perindustrian ini dipersiapkan. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini fakta yang kita jumpai adalah adanya sebuah miskomunikasi, adanya sebuah rencana yang barangkali masih terbaca sepenggal-sepenggal. Angka pengangguran yang tinggi yang didominasi oleh SMK. Maka
dalam pemikiran saya, cara praktis, cara efektif supaya ini menjadi satu pemikiran bersama adalah bagaimana kita memindahkan dari Dirjen Vokasi, dari Kementerian Pendidikan, kita geser, kita pindahkan ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kenapa? Hari ini kita bisa melihat contoh nyata. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan adalah suatu kementerian yang memiliki dirjen-dirjen. Kita melihat ada kekhususan, ada juga dunia vokasi-vokasi yang mereka urus. Ada meningnya. Nah, di satu sisi, mereka juga sudah memberikan sebuah contoh bagaimana lembaga dirjen Kementerian dan Perindustrian itu menciptakan sebuah sekolah-sekolah. Contoh saja kita lihat, mereka menciptakan sekolah analis yang rata-rata semua alumninya akan terserap. Sementara di satu sisi, hasil cetakan Dinas Pendidikan rata-rata menyisakan sebuah masalah di mana alumni tidak terserap dan mereka juga tidak mampu untuk bangkit menjadi pelaku wirausaha. Lalu Bapak Ibu, apa yang menjadi kendala? Yang pertama di dalam sebuah proses pendidikan adalah adanya satu kesamaan visi. Kita melihat hari ini Dinas Pendidikan, Dirjen Vokasi mengupayakan berbagai macam program. Kita mengenal adanya program pusat keunggulan yang di sana diwarnai dengan ciri khas link and super match, kawin massa. Bagaimana industri itu menyatu. Namun pada hari ini fakta ada di lapangan adalah justru sekolah sebagai pelaku yang akan mengelingkan mengalami berbagai macam kendala-kendala besar, terutama di dalam melink and supermatch kan mendukung terciptanya sebuah kerjasama yang intinya adalah bagaimana mereka menyerap, menciptakan sistem pembelajaran yang lebih tepat guna karena dia sudah berada di dalam lingkungan industri. Demikian Bapak-Ibu yang saya hormati, saya Nur Hamdi dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.